Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Agustian dengan NIM 210530066. Saya dari Prodi atau Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, BP 2021. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya Teknologi Perkantoran dengan Ibu Dr. Armiati sebagai dosen pengampu. Yaitu pertanyaan pertama adalah jelaskanlah pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Oke, jadi perkembangan teknologi tentu sangat berpengaruh dengan efektivitas kantor. Perkembangan teknologi sangat mendukung kemajuan serta kecepatan pekerjaan dalam kantor menjadi lebih efisien dan juga terjamin. Nah, perkembangan teknologi itu sangat berperan penting dalam kemajuan serta keefektivitasan dalam suatu pekerjaan kantor. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskanlah manfaat yang dirasakan dari adanya kantor virtual. Nah, dampak yang dirasakan dari kantor virtual itu ada berbagai hal. Di antaranya yang pertama, lebih fleksibel karena tidak terikat oleh jarak, waktu, dan juga keadaan. Kemudian yang kedua, lebih hemat biaya sehingga tidak perlu menyewa ruangan atau mempersiapkan kebutuhan rapat lainnya seperti minum, makan, ataupun biaya untuk pergi seperti bensin kan. Kemudian juga mempunyai waktu luang lebih untuk keluarga. Karena dengan adanya kantor virtual ini kita tidak perlu repot-repot buang-buang waktu selama di perjalanan atau dimanapun untuk melakukan meeting, sehingga kita bisa dari rumah saja dan itu bisa lebih fleksibel juga menggunakan kantor virtual. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, dari aneka ragam jenis maupun bentuknya, mesin-mesin kantor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Uraikanlah pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya, kemudian uraikanlah pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Oke, jadi mesin kantor berdasarkan penggeraknya, yaitu ada yang pertama, penjelasannya adalah mesin manual, yaitu mesin yang digerakkan menggunakan tenaga manusia atau tenaga murni. Nah, contoh mesin itu kayak mesin pemotong kertas, terus mesin tik, terus juga stempel, yang dimana kita harus menggunakan tenaga kita sendiri dan itu tidak bisa dijalankan otomatis oleh mesin. Kemudian juga klasifikasi kedua yaitu mesin elektronik, yaitu mesin yang di rangkaian komponennya bersifat elektronis atau menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa digunakan menggunakan tenaga listrik, yang mana kalau nggak ada tenaga listrik itu dia nggak akan bisa, atau bisa dikatakan ini adalah jenis teknologi yang menggunakan atau yang tidak menggunakan tenaga manusia. Seperti contohnya itu adalah komputer, mesin penghancur kertas, mesin laminating, yang mana kita tinggal masukin kertas saja, nanti sisanya akan diproses oleh mesin itu sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskanlah cara pengoperasian dari mesin penghancur dokumen dan juga mesin laminating. Oke, untuk penggunaan dari atau pengoperasian dari mesin penghancur dokumen itu yang pertama, colokan mesin ke adaptor mesin, habis itu tekan tombol on, setelah itu pastikan setting tombol untuk penghancuran kertas itu ke bawah. Kemudian selanjutnya sampah-sampah kertas yang sudah dihancurkan tadi itu akan masuk ke penampungan yang ada di bawah berupa potongan-potongan kertas kecil. Itu cukup simpel sekali, hanya tinggal dicolokkan, dinyalakan, habis itu dimasukkan saja kertasnya. Itu untuk mesin penghancur kertas. Kemudian juga mesin laminating. Oke, untuk mesin laminating ini sendiri yang pertama kita colokkan seperti biasa karena ini memerlukan tenaga listrik. Ini masuk ke klasifikasi tenaga elektronik. Yang mana kita colokkan yang pertama, setelah itu kita tekan tombol start untuk menyalakan mesin itu. Kemudian juga terkait suhu, di situ ada kayak seperti perputaran, yang mana perputaran itu kita putar selama kurang lebih 5 menit. Sekali kita putar, tunggu 5 menit di kisaran suhu di bawah 150 derajat. Nah, setelah lampu indikator yang berada di mesin laminating itu berwarna hijau, langsung kita masukkan kertas atau bahan yang ingin kita laminating ke dalam kertas laminating. Kemudian kita masukkan ke mesin laminating itu secara lurus dan juga secara rapi. Karena kalau nggak lurus atau nggak rapi itu nanti hasilnya bakal berlipat-lipat dan juga mungkin bisa meleleh, terbakar. Itu kalau terlalu panas di atas 150 derajat tadi ya, yang sebelumnya udah saya jelaskan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskanlah bagaimana mengetik centering untuk kata Universitas Negeri Padang. Oke. Sekarang kita anggaplah ini adalah
Sekarang kita anggaplah ini adalah 100 hentakan, yang mana jika kita mengetik pakai mesin tik itu kita akan mulai dari tengah. Nah, berarti 100 hentakan dibagi 2 yaitu berarti 50 hentakan. Nah, untuk kata dari Universitas Negeri Padang itu ada 23 kata atau 20, maksudnya 23 huruf, namun ditambah spasi 2 itu menjadi 25. Sehingga 25 dari 25 dibagi 2 itu adalah 12,5. Jadi 50 dikurang 12,5. Tapi karena ini mengandung unsur koma, berarti kita ambil ke angka yang lebih tinggi yaitu menjadi 13. Berarti dari 50 pertengahan ini kita harus mundur atau kita hapus sekitar 13 hentakan. Setelah 13 hentakan baru kita tulis kalimat Universitas Negeri Padang yang berorientasikan 25 hentakan, karena 26 dan 25 itu hanya berbeda 1 hentakan. Nah, kemudian ke pertanyaan terakhir yaitu berikan pendapat Anda mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini. Oke. Jadi mesin tik itu yang pertama itu menduduki kedudukan dalam bagian mesin manual yang memerlukan tenaga murni atau tenaga manusia itu sendiri, yang mana itu tidak bisa diproses secara otomatis. Dan juga kedudukannya dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini itu mungkin hanya sebatas sejarah dari keyboard yang ada sekarang, karena efektivitas menggunakan mesin tik di zaman sekarang itu sudah sangat jarang sekali, bahkan mungkin sudah tidak ada. Jadi mesin tik itu hanya digunakan sebagai pembelajaran dan juga sejarah dari generasi sekarang, yaitu keyboard-keyboard yang biasa kita lihat di komputer atau laptop. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi saya mengenai UTS Teknologi Perkantoran, yang mana terdiri dari 6 soal, 7 dengan presentasi ini. Saya pribadi meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.